Selamat siang, perkenalkan nama saya Eni Indra Paskada Manik, NPM 282121077, Prodi Agroteknologi A1 Fakultas Pertanian Medan Area. Saya di sini akan mewawancarai dengan Bapak Anselm Sudamanik yang berada di Johar Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Jadi kami di sini dari mahasiswa pertanian, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Medan Area. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak sebagai petani individu. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mengetahui musuh alami dari sebuah tanaman yang Bapak tanam? Seperti contohnya yang betul-betul menyerang tanaman itu langsung utama gitu Pak. Seperti tikus, hama gitu Pak. Hamanya. Ya, untuk mengetahuinya, sebab kan artinya kan kalau hama tikus itu kan jelas terlihat. Artinya kalau dia menyerang tanaman berarti dia jelas terlihat ada bekas penguras atau bekas makanannya gitu. Nah, lalu pula kalau tikus kan seandainya misalnya dia menyerang, dia seperti ada lubang tikus gitu. Kalau mungkin Pak untuk gejala serangannya Pak? Gejala serangannya mungkin yang nggak secepat, ada juga yang kalau memang hama tikus itu kalau memang musim hama tikus itu kan dia cepat. Cuman kalau tikus lokal artinya itu yang selalu bertempat tinggal di situ Bang, itu lama Bang. Seolah-olah dia setiap hari di situ, cuma dia memakannya sedikit demi sedikit. Berarti memang betul-betul yang tinggal di situ lah. Iya. Kecuali kalau yang rombongan seperti hama tikus menyerang itu satu malam bisa habis sekian hektar itu berbeda lagi. Itu udah satu malam Bu ya. Iya, habis. Terus Pak yang kedua, pengamatan di lapangan Pak, teratur kah atau bagaimana Bapak melihat misalnya serangan hama tersebut, Bapak cepat tanggap atau gimana Bapak mengatasinya terlebih dahulu? Ya, kita kan melihat keadaan serangan Bang. Kalau seandainya misalnya ada tanda-tanda serangan, kita kan segera mengambil pengendalian begitu. Cuman kan artinya kalau dia hama yang saya bilang tadi itu lambat, ya kadang kita pun menanganinya lambat juga begitu. Tapi kalau begitu nampak dia langsung spontan begitu, ya kurasa pun ya lebih sigap lagi kurasa. Untuk mungkin bibit Pak, misalnya ya boleh saya tahu Bapak menanam apa aja Pak? Bibit untuk pertanian Tanaman Bapak? padi. Ya padi. Ya, kalau padi ya seperti itu Bang, kita ada contoh juga itu kan, ada varietas Ya, Impari. varietas yang Bapak gunakan unggul atau Iya, termasuk unggul, Impari, ada Impari 32, ada juga Impari 33, Gogo, Serang begitulah. Terus Bapak kan pola penyang. Pola penyiangan itu artinya Ya. pembersihan lahan tanaman, Ya. artinya sudah ditanam begitu. Ya. Ada? Ada. Ada. Aplikasi pupuk kandang Pak, menggunakan aplikasi pupuk kandang. Untuk apa sistem bahan yang dibangun kita belum sampai sana, artinya jenis pupuk itu belum artinya belum dipakai lah untuk persawahan, terkecuali untuk palawija. Aplikasi pupuk urea Pak? Aplikasi pupuk urea kimia. Aplikasi pupuk urea itu per rantai itu bisa mencapai 8 kilo per rantai. Artinya penggunaan sekali penggunaan. Berarti kalau kita 2 kali menggunakan itu bisa 14 atau 16 kilo Pak. Itu sampai panen Pak? Enggak? Sampai panen. panen. Itu apa namanya volume ureanya ya. Lain SP atau mungkin KCL atau mungkin NPK-nya ada lagi. Aplikasi pupuk SP36 Pak? SP36 Pak? SP3 yang sekarang sulit dicari untuk di pertanian ini karena nggak nongol dia, nggak pernah ada. Kita mau pakai maupun nggak ada.
Memang bisa ada kita gunakan juga, memang fosfat itu kan bukan tanah untuk pembuahan kan gitu kan. Gunakan juga ya 5 kilo atau 6 kilo juga per hektar. Ya. Jadi kan Bapak bilang tadi SP36 susah nyari ya. Susah. Mungkin penggantinya menggunakan apa? Sama dengan SP36 mungkin. Persamaan tidak ada memang, kita hanya menganggarkan NPK itu aja. Karena kan dia mengandung fos juga. Pak, mengenai pemangkasan sudah begitu kan bisa lahan dan gulma. Oh, artinya kalau istilah ini perumputan. Nah, ya. Perumputan Bang, kita kan terkadang kita menggunakan racun purna tumbuh kan walau aja menggunakan tenaga manual juga untuk membersihkan lahan kita yang sudah tumbuh kan begitu kan. Ya. Terus Pak, untuk penggunaan pestisida Pak, terutama pestisida organik pasti Bapak gunakan kan? Pestisida kimia, pestisida yang alami. Ada. Bisa Pak sebutkan contoh. Sebetulnya kalau kimia, pestisida kimia seperti itu kan artinya yang bermerek Ya, yang pabrik begitu. Nah, Nah, jadi di Bekrap misalnya, Bekrap baru jenis A-nya ya Bekrap, ya Hopcin juga iya, baru Lanet juga. Nah, untuk membasmi werengnya kita bantu Bekrap, untuk membasmi walang sakit misalnya kita buat Lanet begitu. kalau untuk pestisida organik mungkin Bapak ada yang dari kulit bahan dikasih kalau misalkan ke yang Bapak tanam tadi ya. Terkadang bisa juga tuh ada juga gunakan sedikit, cuman kadang kan kita merasa kurang yakin. Ada juga orang gunakan katanya untuk mengusir walang sangit atau hama yang kurang terlihat oleh mata biasa. Ada menggunakan Ajinomoto katanya. Nah kan, Ajinomoto. Untuk perangsang juga ada juga kan begitu. Tapi untuk Bapak sendiri menggunakan? Oh, saya nggak pernah menggunakan. Jadi Bapak cuma menggunakan yang anorganik kimia ya? Ya, organik aja. Organik tidak pernah. Kecuali pupuk ya. Terus Pak, keputusan Bapak menggunakan pestisida kimia ini karena ada gejalangan atau ambang ekonomi menurut petani? Kimia itu Bang, itu sudah menuruti aturan perawatan. Yang namanya aturan perawatan itu artinya dalam padi tanah padi kita itu berulang 7 minggu, 7 hari, kita kan wajib semprot dengan racun kimia. Seperti yang terlihat di dalam umur padi 7 itu, di situ sudah terlihat ada seperti lalat, seperti nyamuk, seperti agas, baru sel-sel telur ulat yang kecil-kecil itu sudah terlihat di situ. Disitulah kita menggunakan pestisida kimia begitu. Nanti malnya atau mungkin 7 hari ke depan lagi. Baik, sekian saja wawancara saya. Terima kasih.